Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang cara mudah selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang kita senangi ketika kita banyak bersolawat itu adalah bahwasannya solawat ini memberikan kepada Anda apapun yang Anda inginkan. Jadi disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab, itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang-orang yang banyak bersolawat, ibu-ibu solawate kathah nopo kedik? Kathah niku pinten? Ayo. Cukup niku sak pinten lah, wong cukupe tiyang niku lho mboten sami nggih ya. Damel setunggal cukup, damel liyane mboten cukup. Berapa banyak itu disebutkan oleh para ulama? Banyak itu ketika apa yang Anda ucapkan sudah lebih dari 300. Lebih dari berapa? 300. Berarti iki lho rek wong lanang iki bojone akeh. Berarti bojone piro? Astaghfirullahaladzim. Nggak, ini untuk urusan zikir ya. Untuk urusan apa? Zikir. Nah berarti ketika seseorang dikatakan banyak bersolawat, maka dia bersolawat minimal berapa? 300. Maka An-Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah akan berikan untuk orang yang banyak bersolawat tersebut, Allah berikan minimal 2 perkara. Minimal berapa? 2. Nomor 1, tukfa hammuk. Semua yang menjadi keinginan Anda oleh Allah dikasih. Itulah kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu beliau mengatakan, wa innar rajula la yudriku munahu la yudriku amanihi bikathratis salati ala nabi. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, banyak saya temui manusia itu mereka mendapatkan setiap yang mereka inginkan itu karena keberkahan banyak membaca solawat kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita di dunia ini kan pengarepane kathah nggih. Kepingin awak sehat, seger, waras, kepingin keluarga bahagia, kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kita kepingin pekerjaan lancar, kita kepingin dijauhkan dari keburukan, betul apa tidak? Nah, maka semua keinginan itu Allah akan kasih, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan buat panjenengan. Syaratnya 1, banyak membaca sholawat. Itu yang pertama. Semua yang Anda inginkan oleh Allah dikasih. Tukfa hammuk. Yang kedua apa? Untuk orang yang banyak membaca sholawat, dalam satu hari minimal 300 dia baca, wa yughfar laka dzambuk, semua dosa-dosa panjenengan oleh Allah diampuni. Nah maka ini yang menjadikan setiap kita pengajian itu Pak, yang pertama puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Ini bukan guyon, ini serius, supaya kita ngerti rezeki, hidup, mati, sehat, bahagia, siapa yang memberi? Allah. Kemudian kita juga mengucapkan sholawat dan salam, ini juga bukan main-main, ini serius, agar kemudian kita ngerti bahwasannya sholawat itu sangat penting untuk kehidupan kita sebagai orang Islam. Nah hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang perlu kita sampaikan di pagi hari ini ada yang WA, Ustadz ada kotoran di jenggot sebelah kanan. Masya Allah, ini fungsinya kamera ini Pak. Sampai ada bekas tahu nempel konangan. Tidak tahu sudah hilang atau belum ini? Sudah ya, Masya Allah, gantengnya kurang nanti, bahaya ini. Astaghfirullahaladzim. Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau sampaikan di pagi hari ini singkat, padat, jelas.
Dan yang paling penting ibu-ibu mirengaken mboten? Pun petan nggih. Enten sing petan? Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa nggih. Pokok lek petan, lek tumone ketemon niku kedah dicokot. Mboten usah digites nggih ya. Nah itu bikin petan semakin menarik itu. Sudah, apa yang mau kita sampaikan? Yang penting aplikatif. Aplikatif itu apa, Pak? Aplikatif itu bisa diamalkan. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak ceramah itu macem-macem, angel, abot, ombo, ustate pinter. Tapi ketika panjenengan pulang, oleh opo? Tidak ada amalan yang bisa menjadikan panjenengan tergerak dari pengajian yang barusan panjenengan dengarkan. Nah, maka di pagi hari ini ceramahnya singkat, gak usah dowo-dowo, ya paling tidak jam 9:30 insya Allah sudah selesai. Kenapa? Kelamaan? Oh, mbotennya sambil senyum, mboten. Ini senyumnya Jawa banget ini kan. Maksudnya kedawan tapi sungkan gitu kan. Sudah, singkat, padet artinya apa? Wes gak usah kakean reken, fokus pada materi yang akan disampaikan. Jelas, insya Allah Pak, saya kalau ceramah itu mulai orang yang paling pinter sampai yang gak ngerti apa-apa, itu lek ngerungokno ceramah saya insya Allah mudahkan supaya mereka itu ketika mendengarkan, oh iya, oh tepat, oh cocok. Karena itu tujuan ceramah kita, supaya orang yang belum ngerti menjadi mengerti. Dan yang paling penting aplikatif. Astagfirullah. Yang penting aplikatif. Apa aplikatif? Apa yang kita ceramahkan itu bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa ceramahnya hadirin sekalian? Ceramahnya di pagi hari ini adalah 4 kiat. Kiat itu apa? Kuat. Kiat itu apa? Kuat. Niki lho tiang kuat luar biasa. Oh kiat ah. Roso. Nah, enggak, bukan tips. 4 cara, 4 kiat agar kemudian kita ini ketika hidup di dunia selamat dan bahagia. Ketika meninggal dunia, meninggalnya baik dan selamat di akhirat. Nah, jadi 4 kiat, 4 cara yang semuanya insya Allah mudah, semuanya insya Allah panjenengan bisa lakukan dengan mudah. Yang dengan 4 amalan ini insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang begini hadirin, yang pertama, silakan yang bisa jawab, monggo dijawab. Salah enggak apa-apa, karena kita juga ngaji bareng kan. Ustadz, tipsnya ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Pertanyaannya begini, Ustadz, kenapa kok cuma 4? Agama Islam itu kan luas. Berbakti kepada orang tua, bersikap jujur dan adil, iya enggak? Kemudian berbuat baik kepada tetangga, senantiasa disiplin, menjaga kebersihan. Itu kan Islam luas. Kenapa Ustadz pilih cuma 4? Ayo jawabannya apa? Kenapa kita kok milih cuma 4? Cek mboten? Lali. 1, sip. Supaya ndak lupa. Lek kakean lali wong papat kadang-kadang lali kok. Panjenengan sholat zuhur, ndak usah di masjid, di rumah lah. Itu rokaat ketiga bingung Pak, 3 papat. Itu baru rokaat, itu baru ngitung papat is lalian. Iya ndak? Apa maneh luweh teko papat, ini baru 4 rokaat ketiga. Iki mang tahiyat awal apa durung? Koyo wis papat, tapi kok rasanya cepet teram. Apa 3 ya? Alah wis papat paling. Nah, padahal kalau sholat seperti itu, maka jangan diambil rokaat yang banyak, tapi diambil rokaat yang sedikit. Misalkan panjenengan ragu 3 atau 4, maka yakinkan itu berapa? 3. Nanti di akhir ditambahi sujud sahwi.
Sama seperti orang tawaf ketika haji atau umroh. Panjenengan sudah berangkat umroh? Insya Allah semua yang belum berangkat Allah mudahkan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin Pak, ini rencananya hari ini tidak pengajian. Saya sudah di Jakarta kira-kira 10 hari mau berangkat haji. Sudah pakai visa furoda. Walhamdulillah. Ternyata visanya tidak keluar. Takdirnya ketemu panjenengan. Dan ini insya Allah lebih menyenangkan dan lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Maka panjenengan ketika tawaf di Ka'bah berapa putaran? 7 kan? Nah 7 itu kadang-kadang bingung. Iki papat apa telu iki mang yo? Nah kalau bingung seperti itu Pak, itu diambil angka yang terkecil. Maka kalau Anda bingung 3 atau 4 berarti berapa? 3. Anda bingung ini putaran ke-6 atau sudah putaran ke-7, maka panjenengan ambil putaran ke berapa? 6. Supaya apa? Karuan kakean timbang kurang. Sama seperti istri juga begitu. Betul Pak ya? Karuan kakean timbang. Setuju? Penakut. Oh senyumnya kecut. Oh bapak-bapak, Ustadz keliru lek ngundangi gerak jadi. Sudah, kenapa pilih 4? Nomor 1, Masya Allah, matur suwun. Supaya tidak lupa, kita pilih 4 supaya mudah. Supaya apa? Mudah, karena agama Islam itu apa? Agama yang mudah. Nomor 2, silakan. Kenapa milih cuma 4? Inti-intinya saja boleh 2, karena 4 ini adalah pokok dan intinya. Jazakumullah khair. Yang lain sebelah sana tadi kenapa 4? Agar mudah dilaksanakan. Sama seperti yang pertama, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Apa artinya? Nikahi perempuan yang kamu suka 2, 3 atau, nah itu filosofinya Pak. Kenapa kita pilih 4? Tidak, guyon. Begini Pak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kenapa kita pilih 4? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kenapa milih cuma 4? Karena memilih amalan itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi ketika kita memilih itu tidak apa-apa. Karena milih ini memang caranya Kanjeng Nabi untuk mengajarkan kepada umatnya. Tak kasih contoh. Ada seorang laki-laki tua, umurnya mendekati 90 tahun. Nun sewu. Di sini yang paling sepuh usia berapa? Angkat tangan yang usianya 70. Panjenengan 70? 70 berapa? 51 berarti 71 ya. 71. Angkat tangan yang di atasnya 71. Berapa? Pinten Pak? Masya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. 77. Ada yang di atasnya 77? 85 ada? Biasa kalau 85 ada tapi gak kerungu kan? 85 ada? 82 mana? 82 mana? Masya Allah, wajahnya bersinar ini, ketorok sergap sholat ini. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudah, ada seorang laki-laki tua mendatangi Rasulullah, usianya mendekati 90 tahun. Dan nun sewu, kalau usianya mendekati 90 tahun Pak, disuruh jihad kuat apa enggak? Enggak kuat. Disuruh tahajud sampai 4 jam, kuat apa boten? Tidak kuat. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku laki-laki tua. Maka apabila diperintahkan mengamalkan Islam semuanya, aku tidak kuat. Terus bagaimana? Pilihkan untukku amalan. Coba lihat. Ini milih apa? Amal. Pilihkan untukku amalan yang dengan itu aku bisa menutup amal yang lain yang tidak mampu aku lakukan. Faj'alli amalan atashabbathu bih. Bikinkan, pilihkan untukku amal yang aku jadikan pegangan. Apa Rasul katakan? Ij'al lisanak ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu tidak pernah kering dari zikir.
Ini Rasulullah ngomong sama laki-laki tua, wes bapak yang sudah tua, ndak usah neko-neko, panjenengan cukup kata-kata zikir. Ingat kepada Allah, ucapkan subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, yang wajib ndak boleh ditinggal. Nomor 2, nomor 1 karena milih amalan termasuk sunnah Nabi. Nomor 2, karena amal kita, Pak, kemampuan kita dalam beramal satu dengan yang lain tidak sama. Betul apa enggak? Ada orang kuat sholat tahajud tapi tidak kuat puasa sunnah. Ada apa tidak? Ada. Tahajudnya sregep, tapi puasa sunnah gak kuat luwe. Lek luwe titik wetenge peri. Lek wetenge peri sirai ngeluh. Lek sirai ngeluh, wah ini ruwet nanti, saomah diamuk kabeh. Iya kan? Padahal dia ahli sholat tahajud. Ada orang ndak kuat sholat tahajud, ndak pernah puasa sunnah, tapi sregep ngaji. Enten apa boten? Senengane baca Al-Quran, di mana-mana dia baca Quran, bawa Al-Quran di kantongnya, di sepeda motornya ada Al-Quran, di mobilnya ada Al-Quran. Ada apa tidak? Ada. Ada orang ndak kuat sholat tahajud, ndak pernah puasa sunnah, ngaji juga jarang, tapi loman. Loman itu apa? Wahweh, wahweh, nyah nyoh, nyonya, jangan dibalik Pak. Nyah nyoh, orangnya beneh, orangnya dermawan, gemar membantu, dan itu ndak apa-apa karena kemampuan kita satu dengan yang lain tidak sama. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang sama atau tidak? Tidak ada. Nah berarti karena kemampuan kita dalam beramal tidak sama, boleh milih amal sesuai kemampuan masing-masing. Itu poin kedua. Panjenengan tahu Imam Malik? Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik ini menurut muridnya jarang sekali kelihatan sholat tahajud. Jarang apa? Sholat tahajud, bahkan tidak pernah. Terus muridnya tanya, ya Imam, anta ra'sul ilm, engkau itu induknya ilmu, terus kenapa kami tidak pernah melihatmu menghidupkan waktu malam dengan sholat? Apa kata Imam Malik? Iya, memang saya tidak kuat sholat tahajud, tapi kekalahan saya dari sholat tahajud saya kejar dengan menyebarkan ilmu. Nah berarti Imam Malik ngerti, ya wes tahajud aku ra kuat, tapi kalian yang kuat sholat tahajud tak uber, saya kejar dengan apa? Menyebarkan ilmu. Nah maka panjenengan fokus saja, amal apa yang panjenengan kuat ya wis iku dilakoni, gak usah toleh. Nomor 3, kenapa kita pilih-pilih amalan? Karena amal yang kita lakukan, Pak, yang dilihat oleh Allah itu bukan besar atau kecilnya, bukan berat atau ringannya. Karena kalau besarnya, kalau beratnya, maka Allah tidak adil. Karena tidak semua orang mampu melakukan amalan yang berat. Betul apa enggak? Tidak semua orang mampu melakukan amalan yang besar. Tidak semua orang bisa bangun masjid, Pak. Yo beda kalau Juragan 99 Kota Malang. Bangun masjid bagus di Malang. Memang punya uang. Dan uangnya digunakan untuk membangun masjid. Alhamdulillah. Lah panjenengan bisa? Nah urunannya mek 50.000. Semen sak-sak. Aku nyumbang boto paku dapat sak kilo sak on. Ada lagi nyumbang pasir sapiro sak kerawuan. Coba, nah artinya apa? Ya sudah, Allah membagi kemampuan kita satu dengan yang lain tidak sama. Maka yang dilihat oleh Allah bukan besar kecilnya, berat ringannya, tapi apa? Istiqomah. Nah itu loh Pak, masih yo cilik sing penting istiqomah. Allah seneng walaupun amalannya kecil,
Misalkan satu hari sedekah tiap pagi tapi rutin, bendino tapi ajek istiqomah, Mas yo titik sedino 2 juta, 2 juta, 2 juta. Itu Allah seneng Pak, yang penting istiqomah, betul apa enggak? Lah timbang 2.000 gak istiqomah, panjenengan pilih mana? 2.000 tidak istiqomah atau 2 juta istiqomah? Nah kan cocok. Nah itu saya suka begini-begini nih ya. Jadi amal itu aja sing cilik-cilik toh, dumane sedekah 2.000 Ustaz, sing penting istiqomah. Titik sing penting lho titik iku ciri kalau ndak ikhlas. Lah kok titik sing penting ikhlas? Lah wong titik iku ciri orang tidak, kalau ikhlas ndak mungkin. Nah, setuju? Wah, ntar lagi tanahnya diwakafkan semua ya. Bismillah. Nah, sudah. Karena yang dilihat oleh Allah Pak istiqomah. Nah, maka untuk istiqomah Pak, panjenengan perlu milih amal. Aku cocoknya amal model apa? Aku cocoknya amal yang seperti apa? Aku cocoknya melakukan pada jam berapa? Aku longgarnya di waktu apa? Nanti panjenengan pilih amalannya supaya panjenengan bisa istiqomah. Nah, ini 3 sebab kenapa kita pilih-pilih amalan. Nomor 1, karena pilih amalan termasuk sunnahnya siapa? Rasulullah. Nomor 2, karena amal kita satu dengan yang lain kekuatannya tidak sama, maka ayo kita maksimalkan apa yang Allah kan anugerahkan kepada kita. Nomor 3, karena yang Allah cari bukan berat atau ringannya, tapi apanya? Istiqomahnya. Nah sekarang kita mulai masuk amal yang pertama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang menyelamatkan dunia sampai akhirat? Wis ndak usah akeh-akeh, waktunya kurang 1/4 jam. Baru mukadimah loh ini Pak. Masya Allah. Ada 4 amalan yang apabila 4 amalan ini Pak, yang insya Allah semuanya enteng, kewabeh enteng, semuanya. Percuma abot-abot gak diamalkan ya. Karuan sing enteng tapi iso dilakoni. Cuma yang nomor 4 rodo abot. Nomor 1 mudah, nomor 2 mudah, nomor 3 mudah, nomor 4 rodo abot, terutama untuk ibu-ibu. Terutama untuk siapa? Ibu-ibu. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah Pak, bisa. Harus yakin kudu iso. Nah nomor 1, dan ingat Pak, nomor 1 tidak boleh dipindah ke nomor 2. Tidak boleh dipindah ke nomor 3 atau bahkan dipindah ke nomor 4. Nomor 1 wajib diletakkan yang pertama, kecuali 2, 3, 4. Iklan tidak boleh, rokok, astagfirullah, panjenengan tadi masuk gini, kaget saya, wah ketua Tamir. Sudah. Kecuali nomor 2, nomor 3, nomor 4 boleh dibolak-balik. Tapi khusus nomor 1 harus diletakkan pada poin yang pertama. Apa nomor 1? Hafiz ala salatik. Jogon salatmu. Itu amal pertama yang menyelamatkan dunia sampai akhirat. Jangan ngomong bahagia dunia, ndak usah ngomong bahagia dan selamat akhirat kalau ndak sholat. Pret. Gedabrus. Apa gedabrus itu? Ngawas, Masya Allah, LPG ya. Ngawas. Lewang ngomong selamat dunia, selamat akhirat, ngomong bahagia dunia, bahagia akhirat, sholatnya mek maghrib karo isak tok. Ada yang sholatnya cuma subuh tok. Subuh, subuh ya ajek. Bahkan tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Mari adzan, qomat, dadi imam, yo sak makmume. Wong di omai dhewe ya kan dia kan. Dia sholat sendiri di rumahnya. Sudah, tapi subuh dak, zuhur dak sholat, asar dak sholat, maghrib dak sholat, isya. Angkat tangan yang seperti itu, mboten usah sungkan-sungkan. Monggo Bu, angkat tangan. Monggo. Yang seperti itu mana? Atau maghrib isya tok, angkat tangan. Ustaz lah, gak sholat goroh mana? Ayo coba yang maghrib isya tok, atau yang asar tok, atau yang Jumat tok. Ah ini Jumatan tok bah, Jumatan yang gawan tengah adus keramas. Terus sebelah sini apa? Sorban hijau, berangkat nggo tasbih.
Itu takmir belum buka masjid wis teko gitu. Tapi mek Jumatan tok. Tapi sih lumayan, ada yang Idul Fitri tok. Idul Adha itu loh ndak, Idul Fitri tok. Pas pulang kampung sholat Idul. Nah, maka hadirin, nomor satu kalau panjenengan kepingin selamat dunia, selamat akhirat, kunci pertama apa? Jaga sholat. Yang kita maksudkan di sini sholat 5 waktu, sholat yang hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib sholat. Yang sakit tetap wajib sholat. Yang musafir tetap wajib sholat. Yang kerjanya keras, abot, kesel juga tetap wajib sholat. Yang usianya 82 tahun tetap wajib, Mbah, wajib nggih. Ping pinten Mbah? Sedinten ping pinten? Gangsal napa 3? Gangsal napa 3? Pinten Mbah? Kali, alhamdulillah Mbah nggih. Ditambahi nanti ya. Terus panjenengan kali. Ya 5 ya apa ya? Sehari kan 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, atau dibolak-balik seperti itu. Asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, kan begitu. Nah, sudah. Sekarang pertanyaan, kenapa sholat itu menyelamatkan? Insya Allah panjenengan semuanya tahu, Pak. Ini sekedar kita mengulang. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ada satu hadis yang sering kita dengar, bahkan banyak di antara kita yang sudah hafal. Apa hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Amal yang pertama kali akan dihisap nanti di hari kiamat apa? Ayo. Yang pertama kali sama Allah bakal dihitung amalannya apa? Salat. Dan Rasulullah menjamin sing salate api, amal liyane pasti api. Sing salate elek, liyane pasti elek. Maka panjenengan jangan ketipu, iki lo gak tahu sholat tapi mbek tonggone beneh, itu epok-epok, pura palsu. Bagaimana dia bisa baik sama orang lain loh, sama Allah dia lupa? Maka Rasulullah mengatakan kalau sholatmu baik semuanya baik, kalau sholatmu rusak semuanya rusak. Maka nanti di hari kiamat kalau kita dihisab sama Allah, cek sholatnya baik ya Allah, wis gak usah dihitung, lebokno surga. Sementara yang lain cek sholatnya, waduh ya Allah kacau, rusak. Kadang-kadang zuhur mek 3 rakaat, wis sepisan-sepisane sholat mek 3 rakaat. Allah bilang wis cek liyane, dan yang lainnya pasti apa? Rusak. Hati-hati. Dan hati-hati loh Pak, kita ini kan semuanya bakal mati. Coba angkat tangan yang tidak bakal mati. Angkat tangan yang manusia super gak mati-mati, angkat tangan. Angkat tangan yang pengen panjang umur. Cendek kabeh loh, hati-hati loh ya. Sudah. Maka ketika kita nanti meninggal dunia hadirin, kita kan bingung. Iki ndek kuburan seneng apa soro, ya kan? Dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur? Ndak usah ruwet. Panjenengan tingali salate panjenengan masing-masing. Itulah nasib panjenengan di alam kubur. Wis, gak enek sing ngewangi, gak enek sing iso dijeriti, gak enek sing iso nulungi. Kalau sholatnya ndak baik, engko awan mati, naudzubillah min dzalik. Diperbaiki mulai kapan? Sekarang. Dan Pak, sholat itu menguatkan. Sholat itu apa? Menguatkan. Panjenengan lihat, Nabi Muhammad mendapatkan tugas dari Allah. Tugasnya apa? Berdakwah. Dalam keadaan Allah tahu dakwah ini musuhnya abot-abot. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Sing serem-serem. Musuh-musuh dakwah besar. Dalam keadaan Allah tahu dakwah itu berat, sementara dakwah ini harus sampai ke Indonesia. Maka Allah kasih cara buat Nabi Muhammad supaya tugas berat ini sukses. Maka orang-orang sing kerjone abot, mikire antep, kalau kepingin ringan, kalau kepingin sukses, kuat-kuati apanya? Sholatnya.
Apa? Panjenengan baca di surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya Allah, kenapa Nabi Muhammad engkau perintahkan bangun untuk sholat malam? Kenapa engkau perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Al-Quran di waktu malam? Jawabannya apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi engkau akan mendapatkan tugas berat. Dan tugas berat ini akan sukses ketika yang menjalankan adalah orang yang istiqomah melakukan sholat. Nah sudah, berarti nomor satu Pak, kalau kepingin selamat dunia, selamat akhirat, nomor satu sholatnya harus baik, istiqomah. Sekarang saya mau tanya, sholat yang baik itu bagaimana? Ayo, sholat yang baik bagaimana? Bu, di awal waktu matur suwun, terus khusyuk berjamaah, terus sesuai tuntunan Nabi Muhammad, terus tepat waktu, sampun ibu-ibu, terus. Nah ada satu yang panjenengan lupa, diawali dengan wudhu yang benar. Loh bu, lek wudhune mboten sah salate pripun? Lah ya wes, berarti salat yang baik diawali dengan apa? Wudhu. Karena mohon maaf, ini saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Tapi saya mau sebut kok sekarang tidak berani gara-gara sekarang ceramah saya live di TV. Itu pernah saya ngadakan pelatihan 27 orang. Yang 27 orang ini itu hidup di dunia agama. Tahu enggak panjenengan? 27 orang ini yang wudhunya bener cuma 3. Berarti yang salah berapa? 24. Maaf 24 orang yang wudhunya bener cuma 3, yang enggak bener 21, padahal guru agama. Bisa keperojo habis. Padahal guru dan ngajarnya ngajar agama. Saya mikir, lo gurune wudhune gak sah, ya apa kate ngajari muridnya. Nah ibu-ibu juga hati-hati, karena kebanyakan wudhu yang kurang sempurna itu perempuan. Ya, wo seneng panjenengan. Ya, laki-laki juga banyak, cuma perempuan begini. Misalkan ini wudhu di masjid jamek, ditarik kan bajunya, ditarik begini. Ternyata badannya sudah mulai melemu. Apa melemu itu? Mulai gemuk. Sementara ini lengan bajunya ndak kuat, ditarik sampai atas. Akhirnya apa? Digerujuk sak kene etok. Cuma segini. Padahal aslinya tangan sampai mana? Sikut. Terus sikutnya bagaimana? Ambil air, dipuk-puk di jopo nih. Sing nurut yole. Lah ini wudhu model apa? Ada lagi laki-laki, non sewu. Ini laki-laki, bapak-bapak. Wudhu, gara-gara badannya sudah merasa tua, dingkluk, ngerujuk sikil, boten kiat. Namun ngeten mon. Ini wudhu model apa? Gerujak-gerujuk. Lah ini kalau sampai ada bagian wudhu yang tidak tersentuh air, sholatnya sah apa enggak? Enggak. Maka diperhatikan wudhunya harus sempurna. Nomor 2, di awal waktu. Nomor 3, tumak nina. Tumak nina itu apa? Alah beda. Tumak nina niku mboten jengkulat-jengkulit. Enten traweh 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Mboten pengen panjenengan ngoten niku. Ini saya sarankan ibu-ibu yang overweight. Apa overweight itu? Kelebihan berat badan. Itu ikut sing istiqomah saulan. Insyaallah Idul Fitri langsing sudah. Itu senam aerobik kira-kira kalah itu. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i loh ini. Imam Syafi'i mengatakan at-tuma'ninatu ruknun min arkanis salat. Tuma'ninat tidak tergesa-gesa, mboten keseso. Salatnya perlahan, tenang,
mati. Itu termasuk rukunnya sholat. Ketika dia hilang maka sholatnya tidak sah. Nomor 3 tumak nina. Tumak nina itu sholatnya tidak tergesa-gesa. Nomor 4 apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Ihdharul qalbi athna as-salati, menghadirkan hati ketika sholat. Nah ini yang ngelabot ini. Wong kita sholat ya Allahu Akbar, tonggong goreng gereh. Bah iki lek segone anget sambele pedes tepak iki. Bayangin lu sholat ya sik ket mambu gereh. Di zaman Nabi Pak, orang sholat kakinya dipotong ndak terasa. Di zaman Nabi orang sholat kena panah ping telu gegere mboten krasa. Di zaman kita Pak nyamuk. Dapat nyokot suarane tok. Ngip. Ditawapuk banter gak kena pisan. Ora enek. Karuan batal sholat timbang takut nyamuk lho. Subhanallah. Coba lihat. Di zaman Nabi panah ndak bikin batal sholat. Kakinya dipotong ndak terasa. Di zaman kita nyamuk sholatnya batal. Iki musola sopo tak miri iki. Nyamuk tok. Ora duwe obat nyamuk piye. Nah, itu Pak. Jadi khusyuk itu apa? Menghadirkan hati ketika sholat. Maka ingat, nomor 1 jangan diremehkan. Kalau nomor 1 sukses, nomor 2, 3, 4 gampang. Tapi kalau nomor 1 yaitu menjaga sholat panjenengan tidak sukses, maka nomor 2, nomor 3, nomor 4 muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Tidak mungkin bisa dilakukan. Walaupun Anda kepingin selamat, Anda tidak akan selamat. Itu nomor 1 apa? Supaya selamat dunia, selamat akhirat, menjaga sholat. Pak, sholat nggih? Bu, ibu-ibu ini susah. Bu, sholat pray. Bu, sholat pray. Wong sholat pray terus kok sekolah aneh. Ya apalagi pas keluar kota gitu, manten, keluar kota rekreasi, mesti sak mobil pray kabeh. Ayo leren sholat sih, wah aku pray. Lho kalau kok podo Mbak? Aku bisa nih. Lho lah kok bareng? Itu sak elef iku pray kabeh. Astagfirullah, lek mobilin jongkir pray tenan uripmu. Iya, sudah. Salat Pak nggih? Ibu-ibu salat nggih, Bu? Nomor 2, apa amal yang menyelamatkan? Nomor 2, tilawatul Quran. Maos Al-Quran, baca Al-Quran. Saya Pak ekstrim. Ekstrim itu apa? Radikal, keras. Masih cuma 1 ayat. Sing penting maca Quran. Walaupun cuma berapa ayat Bu? 1. Tapi ajak istiqomah dibaca setiap hari. 1 ayat cukup daripada tidak membaca sama sekali. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, man lam yaqra'il qur'ana fahuwa abtar. Orang yang tidak membaca Al-Quran, ingat loh nggih, membaca yang kita maksud bukan membaca melalui hafalan loh ya. Tapi membaca yang kita maksud itu apa? Buka mushaf Al-Quran, mata kita tertuju pada ayat-ayatnya, kemudian ayat itu yang kita baca. Itu namanya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Sampai dikatakan oleh para ulama, man lam yaqra'il Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran, apa yang terjadi? Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Mandul. Abtar itu apa? Mandul. Orang yang tidak bisa menghasilkan manfaat, orang yang hidupnya tidak berarti, orang yang hidupnya seperti orang yang sudah mati. Orang yang tidak baca Al-Quran, mandul dia. Sementara dikatakan oleh para ulama yang lain, orang yang tidak membaca Al-Quran, terputus rahmat antara Allah dengan dia. Hati-hati. Itu loh Pak, kenapa rumah kita ini sumpek terus. Isine dangdut gak tahu digawe ngaji. Ayo nggih napa nggih?
Jujur, Jombang kok. Nggih napa nggih? Malang yo sami. Di mana-mana sama ya. Isinya apa? Tayangan-tayangan televisi, dangdut, audisi, apalagi mercon, bal-balan sih lumayan pak, jaranan, waduh, sak macamnya sudah. Isinya bukan sesuatu yang baik. Isinya rumah kita tuh sesuatu yang mengusir malaikat, narik setan. Nah itulah kenapa rumah itu ketika kita masuk pak, melbu, sumpek pengen metu maneh. Masuk rumah lihat istri, bola kok iki pancet bojoku, tak kira wis genti. Loh, ya apa ini? Ngelihat anak-anak kudu ngamuk ai. Anak bapake moleh, anjing galak pulang. Loh, bapake moleh diwara apa? Anjing galak. Naudzubillah min. Kenapa? Karena rumah kita terputus dari rahmatnya siapa? Allah. Kenapa rahmatnya Allah terputus? Gara-gara di rumah tidak dipakai membaca Al-Quran. Jujur. Mboten napa-napa Pak. Insya Allah kita perbaiki bersama nggih. Angkat tangan yang tidak pernah ngaji di rumah. Ayo. Oh kabeh nggih, masya Allah. Ini jujur banget lah ini. Kabeh Pak. Wong dek musola ya jarang kok ya. Wong di musola itu sekarang mainan HP terus kan. Quran itu aduh woto-woto. Zaman dulu Pak Quran itu setahun rusak nggih ya. Sakniki Pak Quran niku pun gangsal tahun tasih utuh. Blas ra tau dicekel. Kenapa? Lu kok mboten ngaji? Aplikasi. Aplikasi apa? TikTok. La haula wala quwata. Nah, maka baca Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Sekarang begini Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, udah lebih 5 menit. Sampai jam berapa? Dereng, sampun lebih kok dereng. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran. Ayo bacalah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat bacalah itu perintah atau bukan? Iqra'u, bacalah oleh kalian. Ini dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, kata perintah. Nah, sekarang saya tanya, apakah perintah Nabi itu ada yang memberatkan? Ayo jujur, apakah perintah Nabi ada yang memberatkan? Enggak, karena siwak saja, ngertos siwak? Siwak, kayu siwak. Siwak, sana sapu korek loh. Enten yang siwak damel sapu korek. Dan di Indonesia Pak, masya Allah, saya lihat banyak teman-teman yang pakai siwak itu, ini Pak. Siwaknya sak gede jempol. Orang itu Pak, ya enggak apa-apa, bukan enggak boleh, enggak apa-apa. Normalnya siwak itu kecil Pak. Karena apa? Untuk menjangkau seluruh bagian gigi dan supaya tidak merusak gusi. Lagi siwak sak jempol sikil mana? Jadi masuk. Dan ada orang yang bersiwak itu kadang-kadang caranya nggih klentu. Caranya enggak bener. Ini serius ini, saya pernah kejadian. Mau sholat Pak, seret. Masuk soft yang pertama sudah, masuk soft pertama, seret. Sudah, ada di sebelah saya pakai siwak. Mau sholat. Karena pakai siwak itu kan caranya dua. Yang nomor satu untuk membersihkan, betul-betul membersihkan. Dan itu bukan di masjid Pak, di tempat wudhu. Karena apa? Kalau membersihkan berarti ada kotoran yang harus kita buang. Itu bukan di masjid tapi di mana? Tempat wudhu. Dan cara yang kedua, imror. Imror itu apa? Mengambil keutamaan siwak. Sing penting melaku siwake, krek. Sing penting dapat apa? Keutamaan. Nah itu di masjid boleh. Ini Pak saya sholat. Saya tidak sebut tempat ya. Allahu Akbar. Mau sholat ini belum sholat, mau sholat. Sudah di sebelah saya Pak. Pakai siwak. Dosa ini memang gede nih. Ditali ini di tasbih. Diikat di mana? Di tasbih. Pakai. Itu siwaknya Pak jenengan tahu? Bukan di kantong Pak. Dilempar ke tempat sujud.
tung. Dapat tepak. Mundur lah tempat saya, dung, dung. La haula wala quwata illa billah. Ini repot, orang pakai siwak itu Pak, untuk membersihkan diri, jangan mengotori orang lain. Faham nggih? Nah, sampai urusan siwak saja Kanjeng Nabi dawuh napa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudhu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku wajibkan mereka bersiwak setiap mereka mau sholat. Tapi karena Nabi khawatir nanti memberatkan, maka tidak diwajibkan. Bayangin Pak, urusan siwak saja sing gampang, itu sama Nabi tidak diwajibkan. Khawatir panjenengan kabotan. Lu mosok ada perintah Nabi yang berat? Tidak ada, karena setiap perintah Nabi pasti membawa kebaikan. Salah satunya apa? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Ya Rasul, kenapa engkau perintahkan kami membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu nanti menjadi penolong. Untuk siapa? Orang yang senantiasa membacanya. Nah, Ustadz, kula mboten saged maos Quran ya Ustadz. Pun kasep, ilate niki sampun kaku. Didamel latihan ngomong bot niku lho kecekluk oleh ilat kula niki pelek ngurut seminggu mboten teteh niki. Nah, tombo hati. Nah, mau ikut tok tombol hati ini sekalian lihat. Nah, sudah, subhanallah, tepat ini nyambung bareng, nyambung. Karena tombol hati itu ono salah satunya apa? Baca Al-Quran oh, nyambung jadi, masya Allah. Lanjut. Nah, maka hadirin sekalian, Ustadz, saya tidak bisa baca Al-Quran. Jangan khawatir. Yang penting mau belajar. Panjenengan mau tahu enggak? Di beberapa tempat Pak, itu saya menyarankan itu usul ya. Ditampi alhamdulillah, mboten ditampi nggih mboten nopo. Apa itu? Saya bilang bikin halakoh latihan baca Quran yang khusus umurnya di atas 50 tahun. Bikin kelompok lagi umur di atas 55 tahun, bikin kelompok lagi umur di atas 60 tahun. Kenapa? Kalau yang tua dicampur yang muda, sing enom ngenyek ini sing tua gak nyaman ya. Maka dipisah Pak, yang tua belajar sendiri, karena yang tua ini harus lebih telaten. Sing ngurui kudu telaten, sing belajar nggih kudu telaten. Nah, sekarang lihat Rasulullah mengatakan apa? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Qur'an, Pak, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya juga bagus. Nanti di hari kiamat kumpul sama malaikat. Jadi bangkit dari kuburan, jret, langsung digeruduk malaikat. Wis ojo kuatir sampean boloku. Pengen boten? Oh, baca Quran gak iso kok pengen. Ah, itu langsung digeruduk malaikat. Wis ojo kuatir sampean boloku, tak enterno nang ngarepe Gusti Allah. Itu kalau bacaan Al-Qur'annya bagus. Tapi jangan kuatir. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang lain yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqun, mocone plegak-plegu. Plegak-plegu itu bahasa Indonesianya apa? Bukan tidak lancar ya, terbata-bata. Membacanya itu terbata-bata. Alif, lam, terbata-bata. Dan bacaannya itu berat karena apa? Karena tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Falahu ajrani, dia mendapatkan pahalanya double. Contoh, Alif Lam Mim, berapa huruf? 3. Pahalanya berapa? 3
30. Karena satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 30 pahalanya. Untuk yang lancar. Alif lam mim. Pahalanya berapa? 60. Karena ndak lancar, luwe akeh pahalane timbang sing lancar. Nah, panjenengan kersa pundi? 30 apa 60? Ayo milih mana? 30 apa 60? 30 apa 60? Lancar 30, ndak lancar 60. Akehan sing nggak lancar. Nah, maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Walaupun ndak bisa, tetep latihan. Kenapa? Karena Al-Quran itu penting buat panjenengan. Al-Quran itu barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini Allah turunkan supaya kalian baca. Setelah kalian baca, Allah berikan barokah buat kalian. Nah maka kalau kepingin selamat, nomor 2 baca apa Pak? Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Saged insyaallah nggih. 1 ayat berat napa abot? Berat apa abot? Alif lam mim 1 ayat. Yasin 1 ayat. Toha 1 ayat. Nun 1 ayat. Qaf, tapi masuk bendino yang milih sing ayat ya. Nah, sudah. Nanti dilanjutkan alif lam mim, besok latihan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lanjut terus. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang, buka juz amma. Qul huwallahu ahad. Allahus, tapi sambil membuka mushaf insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Dibelani kalian Al-Quran mangke ten yaumil kiamat. Nomor 3. Akthir minal istighfar. Nomor 3 Pak. Nomor 1 ingat jaga sholat. Nomor 2 jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran. Paling apes sejelek-jeleknya walaupun cuma 1 ayat, tapi harus baca. Dan panjenengan tahu enggak? Afdolnya dibacanya di rumah. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran setannya kabur. Nah kalau ternyata istri keluar, berarti istri adalah astagfirullah, astagfirullahaladzim. Panjenengan kita wego, istri adalah setan katanya. Lalu sing kabur bapak sinten setane. Nah sudah. Yang ketiga, perbanyak kok istri itu loh, istighfar. Perbanyak baca istighfar. Nah tadi Pak, banyak itu berapa tadi? 300 lebih. Berarti setelah panjenengan sampai 300 ditambahi 1. Maka di situ loh Pak, bolehnya pakai tasbih, boleh enggak apa-apa. Selama itu memudahkan ya. Tapi kalau panjenengan bisa ngitung tanpa tasbih, yo tambah api. Tapi kalau sampai 300 enggak pakai tasbih, 270 piro gimana? Mosok balani 0 maneh. Nah, gitu kan? Boleh pakai. Atau sekarang ada alat itu kan yang ditaruh jari di tit, tit. Setiap 100 counter HP. Counter ayat apa? Alat ngitung dia. Nanti sambil jalan ke masjid sambil astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil nunggu qomat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nunggu dibuatkan kopi sama istri tetangga, astagfirullah, astagfirullah. Loh ya kan minum di warung kopi. Lu kan mengopi di warung sebelah itu, istrinya siapa itu? Lah ya wes kan, astagfirullah, astagfirullah. Ya wes mari, dorong banyune dorong umum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai berapa? 300. Pertanyaan, kenapa istighfar itu menyelamatkan? Lihat Pak, para ulama mengatakan tidaklah terjadi keburukan, musibah, bencana, celaka kecuali karena dosa. Wis itu rumus. Tidaklah terjadi keburukan, tidaklah terjadi bencana, tidaklah terjadi suatu celaka kecuali karena apa?
dosa. Kenapa? Karena kalau orangnya orang-orang yang baik, Allah turunkan barokah bukan bencana. Betul apa enggak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri iman, takwa, amal soleh, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan yang turun dari langit dan keberkahan yang keluar dari bumi. Tapi karena dosa, enek sing adu petik mboten? Enten mboten? Adu petik, kalangan enten ngriki. Pak polisi, mumpung live ini, di daerah mana Pak? Kita Sherlock nanti ya. Ada yang jual miras ndak? Panjenengan nggih mendel mawon ngoten niku. Mboten mempan. Lah kok kalah sing ahli salat be sing ahli maksiat. Enten tempat-tempat karaoke enten. Enten pundi Pak? Nate ngriko. Pinten per jam? Enten tempat karaoke. Panjenengan ini seminggu sepisan apa saulan sepisan? Nggih mboten nate. Alhamdulillah, alhamdulillah. Guyon Pak nggih. Nah, sudah apa yang terjadi hadirin? Ketika dosa-dosa itu banyak Pak, musibah datang. Musibahnya apa? Datang. Bencananya datang. Kemurkaan dari Allah datang. Sekarang pertanyaan, bagaimana supaya musibah itu tidak datang dalam keadaan dosa kita terus jalan? Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia ketika Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad ten Jombang enten mboten? Wong Jombang niki viral terus kok. Ponari nggih Jombang. Dek wingi enten kasus nggih. Masya Allah Jombang niki ahli viral nih. Sudah pol apalagi Jombang ini. Rian, Allahu Akbar, Jombang juga. Sudah, mudah-mudahan sebentar lagi yang viral yang baik-baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ada hafid Quran di usia kecil dari Jombang, amin. Ada seorang laki-laki beristri 4, semua istrinya hafid Al-Quran dari Jombang, amin. Mudah-mudahan orangnya panjenengan ini. Gak wani, amin tak lo rawani, astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Saya ngomong apa tadi? Nah, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak ada kan? Terus bagaimana? Ada lanjutan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka rajin istighfar. Nah, berarti istighfar itu menyelamatkan apa enggak? Menyelamatkan. Ketika azab seharusnya turun karena dosa, ternyata ada Masjid Al-Ukhuwah Al-Islamiyah yang jamaahnya gemar istighfar. Allah bilang sama malaikat apa? Malaikat stop. Duh, kenapa ya Allah? Iki wayai gempa bumi ini. Jangan dulu. Kenapa? Itu ada orang-orang yang mereka banyak beristighfar. Dan afdolnya istighfar dibaca sebelum subuh. Sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Sahur itu kapan? Sebelum subuh. Walaupun sunnahnya 24 jam terus istighfar. Tak kasih satu cerita. Ada satu cerita. Ini ceritanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ceritanya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Ada laki-laki datang, Pak. Laki-laki ini sakit, kakinya korengen. Kakinya apa? Korengen, gak waras-waras, gak sembuh-sembuh. Datang, ya Imam, saya sakit. Dokter saya datengin, obat saya minum, tapi gak kunjung sembuh. Bagaimana wahai Imam? Apa kata Imam Hasan Basri? Yang banyak baca istighfar. Pulang laki-laki itu. Datang perempuan, Imam, saya ini rabi cerai, nikah cerai, nikah cerai. Kenapa? Saya tidak bisa hamil. Suami saya menceraikan saya gara-gara saya tidak bisa
hamil. Kasih saya amalan biar saya hamil. Apa kata Imam Hasan Basri? Banyak-banyaklah membaca istighfar. Perempuannya pulang. Datang lagi laki-laki nomor 3. Imam, saya ini tani, tidak pernah panen. Nanem rusak, waktunya panen diserang hama, waktunya panen dimakan tikus, wereng. Kasih saya amalan biar panen saya melimpah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak-banyak membaca istighfar. Tidak lama Pak, yang sakit datang sudah sembuh. Alhamdulillah. Karena banyak istighfar Allah menyembuhkan penyakitku. Perempuan yang tadinya tidak bisa hamil, alhamdulillah Imam, ini sudah positif hamil. Laki-laki yang tidak pernah panen, bawa harta banyak, Imam, ini hadiah buat kamu. Kenapa? Panenku yang gagal bertahun-tahun, Allah ganti tahun ini dengan keberkahan banyak membaca istighfar. Muridnya kaget, Imam, adwa mutanawwi'ah dawaun wahid. Penyakitnya macam-macam, sakit, tidak bisa hamil, tidak panen, obatnya kok cuma satu. Apa obatnya? Istighfar. Apa kata Imam Hasan Basri? Kalau kamu mau baca surat Nuh. Surat apa? Nuh. Allah mengatakan di sana, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, banyak-banyak istighfar kepada Allah karena Allah Maha mengampuni dosa. Allah akan kirimkan hujan yang penuh keberkahan. Allah akan berikan anak dan harta kepada kalian. Allah akan jadikan melimpah hasil panen kalian dengan banyak membaca istighfar. Setiap dosa tidak akan menjadi bencana selama dosa itu diiringi dengan istighfar. Kata-kata istighfar gitu. Terakhir nomor 4, pas setengah 8. Apa nomor 4? Ini yang rodo abot Bu. Terutama untuk siapa? Bu, mesam-mesem ayo, ayo jane, Masya Allah. Bu, nomor 4 radi abot. Tapi bisa insya Allah nggih. Apa nomor 4? La tazlim ahadan. Jangan zolim kepada seorang pun. Abot nopo enteng? Abot nopo enteng? Jangan zolim kepada seorang pun. Coba lihat di depan rumah, gak pengen ngarep omahe digawe parkir mobil wong, dipasangi pot kembang gawedi. Padahal tanahnya siapa? Tanahnya siapa? Mantu. Dalane mek siji, terope nutupi. Enten mboten? Kalau masyarakat ridho ndak apa-apa. Kalau sudah keluar izinnya ndak apa-apa. Yang jadi masalah sak karepe dewe. Zolim apa ndak? Zolim. Buang sampah sembarangan, Bung. Gak kroso alam mek kulite kacang siji. Loh, sampean ngomong siji, wong liya ya ngomong siji, liyane ya ngomong siji. Akhirnya siji ngelompok dadi ban. Nah, ini pelakunya ini, ayo ngaku. Alah plastik kacang cilik. Alah bungkusnya rokok rapopo. Alah guak bojo rapopo. Loh, istri kok dianggap sampai apa? Nah, maka hati-hati ketika itu merupakan kezoliman. Apa yang terjadi? Allah tidak akan mengampuni. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, panjenengan dengerin. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Ighatsatul Lahfan dikatakan begini, kalau panjenengan meninggal dunia membawa 70 dosa besar terhadap Allah. Membawa berapa? 70 dosa besar. Itu selengkap sampean lakoni kabeh. Itu lebih ringan, luwe enteng, luwe apik dibandingkan engkau membawa satu dosa terhadap sesama manusia. Kenapa begitu? Karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah Maha Penyayang.
Allah mengampuni dosa-dosa besar, betul apa enggak? Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa yang Anda lakukan kepada orang lain selama orangnya belum memaafkan. Betul apa tidak? Nah, Ibu, sing rasan-rasan bayu wong klambine ireng jilbabe kok yo pink deweso. Nah, dosa napa mboten? Bu, dosa mboten? Bayo pengajian lepene iku kayak katinang manten. Lipstiknya itu loh. Ada lagi, pengajian kayak kate senam. Loh entah Mbak, kelambi kayak bungkusannya lepet. Ngelempit tingkat. Nah, dosa mboten Bu? Bu, ngerasani tonggo. Lihat apa? Bojone nang luar kota kok isu-isu wis keramas. Astagfirullah. Nah, Bu, dosa mboten? Nah, ini loh. Jadi dosa dengan sesama manusia itu berat. Kenapa hadirin? Panjenengan tahu hadis yang bangkrut itu, tahu? Hadis orang bangkrut. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang, orang yang bangkrut itu orang yang dagangan barangi entek duwi gak ngelumpuk. Itu namanya orang bangkrut. Apa Rasulullah katakan? Bukan, yang saya maksud bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku. Siapa mereka? Orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala tilawah Al-Quran, bawa pahala sodakoh, tapi pernah memukul si fulan, ngerasani si fulan, maido si fulan, ngenyek si fulan, menghibah si fulan. Akhirnya apa? Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dia zolimi. Penak napa mboten? Nah, makanya hadirin wis tala, dengan manusia itu sing apik, ojo kakean masalah. Kenapa? Karena manusia itu medit, dia ndak mau memaafkan. Ada orang yang mengatakan begini di hari kiamat, Bu, di hari kiamat itu ndak ada ceritane Mbak Yu sepurane ya biyen ra sejo. Enten ngoten niku dinten kiamat. Ndak ada. Wong kiamat kok sepurane Mbak Yu biyen keprocut. Keprocut dari mana? Di hari kiamat itu yang diambil pahala panjenengan. Dalam keadaan ndak diambil saja, kadang-kadang sik kurang gawe mlebu surga. Apa maneh diambil. Nah, termasuk kezoliman kepada orang lain yang paling besar, yang paling berat itu urusan tanah. Urusan apa? Tanah. Hati-hati betul. Ngukur patoke digeser. Cret. Enten. Enten apa kata? Oh, kata apa enten? Kata. Ngukur sawah patoke digeser, ngukur Tegal patoke digeser, teko tukang sertifikat kate ngukur diduwiki dhisik, Mas, tambahno 2 meter. Enten ngoten niku. Nah, hati-hati. Itu kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, Allah tidak akan mengampuni. Dan hati-hati, kalau Allah tidak mengampuni karena manusianya tidak memaafkan, peluang besar panjenengan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang masih punya kesempatan minta maaflah sekarang. Kenapa? Karena kalau terlanjur meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk minta maaf. Itu hadirin yang dapat kami sampaikan, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. 4 kunci keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nomor 1, menjaga sholat. Sholat yang berapa? 5 waktu. Wes bismillah, sing 5 waktu ini sing ajek. Nomor 2, jangan lupa membaca Al-Quran. Lancar mboten lancar, sing penting maos Al-Quran, walaupun cuma 1
ayat. Nomor 3, jangan lupa Pak, kita ini banyak dosa, ayo diperbanyak membaca istighfar. Dan yang terakhir, jangan zalim kepada siapapun. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.